Aku penasaran itu suara dari siapa. Sheila dan suaminya yang hadir dalam acara 7 hari istri dan anaknya Kenan yang meninggal dunia. Di sini Kenan mencoba menuruti keinginan Omah agar berbaikan dan menghentikan permusuhannya dengan saudara sepupunya yaitu Rafa. Namun di sini si Rafa dan si Sheila akan memanfaatkan hal tersebut untuk dapat lebih menghancurkan ataupun menjatuhkan sepupunya yaitu Kenan. Namun ketika Sheila tengah berada di dalam rumah Kenan dan tiba-tiba Sheila pun mendengar tangisan bayi. Namun ternyata benar saja tangisan bayi tersebut adalah tangisan Raisa yang ditenangkan oleh ibunya yaitu Almira. Karena mendengar Kenan yang membentak Almira karena telah lancang memakaikan Raisa baju milik anaknya Kenan. Namun di sini Kenan pun yang tak tega melihat Raisa yang menangis, mencoba menenangkan Raisa, namun tanpa disangka Kenan pun mampu menenangkan Raisa sehingga Raisa pun diam dan tertidur. Dan setelah itu Kenan pun menyuruh agar Almira membawa Raisa kembali ke pavilionnya. Namun si Sheila yang sangat penasaran dengan tangis bayi yang ia dengar, si Sheila pun tetap mencoba dan yakin jika suara tangis bayi yang ia dengar adalah suara Raisa anaknya Almira. Namun di sini si Sheila sudah 2 kali gagal mengira orang lain adalah Almira. Dan di scan lainnya juga Rafa yang tidak henti mencari keberadaan Almira menanyakan kepada sahabatnya Almira yaitu Dian. Di sini Rafa pun menanyakan di manakah keberadaan Almira saat ini. Namun di sini Dian yang tidak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi menjawab pertanyaan Rafa jika dirinya memang tidak tahu keberadaan Almira dan apakah yang tengah terjadi kepada sahabatnya tersebut. Namun di esok paginya yang biasa Kenan pun beraktivitas seperti biasanya dan di sini Kenan pun pergi ke kantor. Namun setibanya di kantor dirinya lupa jika flashdisknya tertinggal di rumahnya di ruangan kerja. Dan Kenan pun segera menelpon adiknya yaitu Dini dan menyuruh agar Dini mencari flashdisk tersebut dan meminta agar Dini pun segera mengantarkan flashdisknya. Namun Andini yang akan beranjak pergi sempat kebingungan dengan permintaan kakaknya tersebut. Namun tiba-tiba Dini pun melihat Almira yang tengah melakukan pekerjaan asisten rumah tangga. Dengan begitu di sini Andini pun menyuruh Almira untuk mengantarkan flashdisk Kenan ke kantornya. Yang akhirnya Almira pun menitipkan Raisa kepada ibunya dan segera beranjak pergi mengantarkan flashdisk ke kantor Kenan. Almira yang terlihat di kantor Kenan tengah mengomel kepada si Jeffrey. Di sini Kenan merasa jika Jeffrey tidak membantunya. Dan di sini juga Kenan mengomel agar Jeffrey dapat memberikan inovasi terbaru kepadanya. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata Almira datang dengan membawa flashdisk yang dibutuhkan oleh Kenan. Namun di sini Kenan pun bertanya mengapa Almira yang harus datang ke kantornya. Dan di sini Kenan pun lagi-lagi mengomel kembali kepada Jeffrey gara-gara kerja sendiri sampai dirinya pun lupa dengan flashdisknya. Namun kocaknya Jeffrey yang sedari tadi diomeli oleh Kenan mengatakan ini lagi segala masalah flashdisk pun disalahkannya. Dan di sini Kenan pun menyalahkan lagi Jeffrey karena di sini Jeffrey tidak ada inisiatif untuk membuatkan Kenan kopi. Namun Almira yang masih tepat berada di kantornya Kenan pun menawarkan agar dirinya saja yang membuat kopi untuk Kenan dan Jeffrey. Yang akhirnya Almira pun membuatkan kopi dan segera menghidangkan kopi tersebut kepada Jeffrey dan Kenan. Namun ketika Almira yang akan masuk membawakan kopi untuk Kenan dan Jeffrey, tiba-tiba di sini Almira pun mendengar jika Kenan dan Jeffrey tengah membahas Jalan Pemuda.
Almira pun di sini bertanya-tanya kasus apakah yang diurus oleh Kenan dan Jeffrey tentang Jalan Pemuda. Almira pun teringat peristiwa yang membuat Sheila mengalami keguguran dan keadaannya saat ini. Almira yang sudah membawa kopinya langsung menyuguhkan satu gelas milik Jeffrey. Namun ketika Almira menyuguhkan gelas kopi untuk Kenan, namun di sini Kenan malah memegang tangannya Almira. Dan terjadilah tatap menatap di antara Kenan dan Almira yang membuat Jeffrey pun salting dibuatnya. Dan hal itu pun membuat Almira kaget sehingga Almira pun melepaskan cangkir kopi yang belum Kenan pegang sebenarnya. Sehingga tumpah ke pahanya Kenan dan di sini Kenan pun sangat merasakan kepanasan. Almira pun sangat panik dan mencoba segera mengambil es batu untuk mengompres paha si Kenan agar tidak melepuh karena terkena kopi panas. Namun di sini Kenan pun tidak ingin jika Almira mengompres pahanya. Dan di sini Kenan pun meminta agar Almira berbalik arah tidak melihatnya yang akan melepas celananya yang basah terkena kopi. Namun kocaknya lagi, karena Almira yang sudah disuruh berbalik arah dan memejamkan matanya agar tidak melihat Kenan yang melepaskan celananya untuk segera dikeringkan. Dan setelah Almira pun mengeringkan celana Kenan dan memberikan kepada Kenan untuk segera dipakai. Akhirnya Almira pun mendapatkan telepon dari ibunya jika Raisa mengalami demam yang tinggi. Almira pun dibuat panik dan segera pulang dan beranjak pergi membawa Raisa ke dokter. Dan di sisi lain, si Sheila dan siapapun yang tidak henti ingin merebut Raisa dan Almira akan berkeliling mencari keberadaan Almira serta Raisa. Namun ketika di perjalanan Almira yang akan pergi ke dokter, Almira pun menaiki sebuah angkot, namun di situ terlihat si preman. Almira yang menaiki angkot tersebut ketiduran sehingga disitulah kesempatan bagi preman tersebut untuk mengambil Raisa dari gendongan Almira dan menculiknya. Namun Almira pun mengetahui jika Raisa sudah diculik oleh preman tersebut dan mengejar preman yang menculik Raisa. Dan kebetulan banyak warga yang melintas ketika preman tersebut membawa Raisa, sehingga di sini Almira pun berteriak meminta tolong kepada warga dan warga pun ikut mengejar preman yang membawa Raisa tersebut. Yang akhirnya preman tersebut dapat dibekuk oleh warga dan Raisa pun kembali ke pelukan Almira. Namun Almira dan Raisa pun sampai di dokter dan segera ditangani. Dokter di sini mengatakan jika usia bayi 0-3 bulan memang masih rentan. Dan dokter pun di sini hanya akan membuatkan resep untuk Raisa. Namun di rumah Kenan, Yuyun yang sesama pembantu di sini terlihat iri kepada Almira dan ibunya. Dan di sini Yuyun pun memfitnah jika Almira pergi jalan-jalan meninggalkan pekerjaan rumah yang masih banyak. Namun di sini terlihat adiknya Kenan yaitu Pun Andini mencoba menjelaskan jika tuduhan Yuyun itu tidak benar. Dan kebetulan sekali Kenan yang baru datang, Andini pun meminta kakaknya agar cepat menjemput Almira yang pergi ke dokter karena Raisa demam tinggi. Namun ketika Almira yang sudah selesai berobat bersama Raisa, Almira pun segera pulang. Dan ketika Almira tengah berjalan, tiba-tiba terlintaslah mobil si Rapa dan si Sheila. Dan seketika itu si Sheila pun melihat Almira. Dan di sisi lain, si Sheila pun meminta kepada suaminya untuk mengejar si Almira dan segera merebut Raisa dari Almira. Namun di sini Rapa pun beranggapan jika Sheila yang sedang sakit salah melihat. Namun Sheila yakin dengan apa yang ia lihat bahwa itu benar Almira. Dan Sheila pun yang berwatak keras tidak mendengarkan suaminya dan tetap turun dari mobilnya
dan mengejar Almira yang kebetulan sekali Almira pun tengah menunggu angkot di sebuah halte. Namun dari kejauhan terlihat si Sheila yang terhenti sejenak dan memperhatikan benar ataukah bukan yang dikejarnya itu adalah Almira. Namun ternyata memang benar saja, sehingga Sheila pun memanggil Almira, mencoba memberhentikan Almira. Dan di sini Almira pun mendengar dan melihat Sheila yang memanggilnya, sehingga membuat Almira pun sangat kaget. Namun Almira pun di sini segera mengambil langkah 1000 dan kabur. Nah guys, mungkin itulah sekilas info yang dapat channel ini sampaikan, dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, terus saksikan Suci Dalam Cinta yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.